tes nggak apa-apa. Oh, ditesin. Waduh tuh. Diapain tuh? Oh iya. Hmm, hmm. Oke. Kalau pakai jarum boleh nggak? Jarum apaan? Jarum suntik. Beda lagi cerita, ntar di belakang sama saya. Oke. Beda cerita, tapi bisa. Ntar di belakang sama saya. Tapi bisa. Berdua aja sama saya. Bisa. Kita berdua aja sama saya. Iya, nggak apa-apa. Loh, guys, ditekan ke atas, guys. Mana ditusuk itu? Ah, itu dibegokinnya ke atas tuh. Tuh, dibegokinnya ke atas tuh. Komentarnya ke atas tuh ya tuh. Ini tuh, enggak. Komentarnya ke atas tuh. Kalau nusuk kan gitu langsung. Kalau ini kan diatasin. Ini gimana? Lihat raut wajah Jindan yang dipermaluin Dennis Cadel di sini. Sampai mau nangis nih bocah. Emang beneran nih kakak ditusuk ya, kakak ditusuk. Cuman jarumnya itu dibengkokin ke atas. Makanya dia selalu pilih jarum pentul. Jarum pentul kan gampang banget, yang biasa dipakai di jilbab. Itu gampang banget untuk bengkok. Kenapa dia nggak mau kemarin waktu di Richard Lee? Karena jarum suntik itu ada lubangnya guys ya, jadi nggak bisa dibengkokin, pasti patah. Dan ujungnya itu sangat tajam ya, pasti jebol lah kalau si Jindan aja. Itulah alasannya dia selalu pilih jarum pentol. Udah mukanya kayak pentol, panik lagi. Wah, landan Jindan. Loh, ketahuan banget kalau ini. Bengkoknya ke atas, coy. Ya emang ke atas, orang nggak ditusukin. Tahu kan adabnya siapa di sini yang nggak baik. Udah ketahuan banget di si Jindan nih. Ketahuan banget si Jindan di sini. Loh kan, ditekuk ke atas tuh jarum. Dibengkokin bukannya ditusukin guys, beda. Halo guys, kembali lagi di sini ya, masih dengan Damian Odet. Ini aku sekarang ada di channelnya Dennis Karista, atau lebih populernya disebut Dennis Cadel. Di sini adalah perkumpulan dukun halu Indonesia. Aku habis lihat video ini ketawa terus guys sampai sekarang. nih hostnya Dennis Cadel, terus ini pengacaranya Bapak Firdaus, terus ini yang lagi viral nih guys, Jindan yang ngakunya sebagai Habib, dipermalukan habis-habisan di sini oleh Dennis Cadel. Dan ini adalah bapak tukang pijat, yang dukun pijat guys, sorry guys, dukun pijat. Karena pendapatannya mungkin ya berkurang karena terbongkar gara-gara si Marcel itu. Bongkar semua dukun. Dan ini spesialis bapak kebal. Spesialis kebal lah di sini pokoknya ya. Spesialis kebal di sini. Mulai dari di sini dulu nih si pengacara, kebal debat, kebal malu. Terus ini ada tukang kebal kibul kalau dia, dukun kibul. Dan kalau ini spesialis kebal senpi, kebal tikam, kebal sajam. Tapi milih kebalnya itu harus pakai jarum pentul. Nggak boleh pakai jarum yang lain ya. Terus bapak ini kebal kebal zat asam guys, katanya guys. Kebal air keras maksudnya. Dipermalukan habis-habisan. Aduh, beneran nih. Nih si Habib nih ntar sampai nangis-nangis, sampai mau nangis karena trik jarum pentulnya dibongkar habis-habisan di sini. Daripada kalian penasaran nih, tak rangkum di sini videonya ya. Simak baik-baik. Kita ada di posko kedukunan. Bintang tamu kita kali ini ada Bang Firdaus, pengacara, mantan pengacara Tiara Maglin yang sudah ditelantarkan Tiara Maglinnya. Iya kan? Tiara Maglin lagi liburan Soviet ya. Oh, Soviet. Aduh, muncrat loh. Oke, sekarang gue mau tanya, lu sekarang ini klien lu siapa aja nih? Kenalin dong.
Alhamdulillah nih klien dari Persatuan Dukun, ini pelapor dari Persatuan Dukun, Bapak Agus Tia apa bin nama? Bin Ismail. Bapak Agus Agus Tia bin Ismail, dia bin pelapor. Ismail Beliau sebagai ini pelapor. humas dari organisasi Persatuan Dukun ST apa? ST12 Gitu. Jadi Charlie Van kami- Houten. Paranormal, Waduh, hipnoterapi, ada dukun sesuatu Indonesia. nih. Ah, Ya, jadi ya, ya. istilahnya jangan merendahkan dukun, karena dukun di Indonesia ini tanpa dukun Indonesia tidak akan merdeka. Wih, stop dulu di sini. Tanpa dukun, Indonesia ini tidak akan pernah merdeka. Yuk guys, kita kembali lagi ke bab pelajaran sejarah Indonesia. Perasaan dari dulu Pak Guru sama Bu Guru selalu bilang, kalau tokoh yang berperan dalam kemerdekaan Indonesia ini, yang disebut adalah kiai ya, yang paling banyak kiai. Terus ya para pejuang Indonesia termasuk Insinyur Soekarno, presiden pertama itu, dan seterusnya. Nggak ada satupun dalam pelajaran sejarah yang menyebutkan dukun ikut berperan dalam kemerdekaan Indonesia. Bang Firdaus coba buka lagi pelajaran sejarah Indonesia. Nggak ada tuh yang bilang dukun yang kamu bilang tadi ya. Tanpa dukun Indonesia ini tidak akan berjaya. Wah. Kerajaan-kerajaan Nusantara tanpa dukun tidak akan. Anda untuk melaporkan adik merah. kita yang manis pesulap merah, Bang Marcel, adik Marcel. Saya minta adik Marcel, cobalah sekali lagi. Anda silakan naik setinggi-tingginya, tapi Anda jangan menjatuhkan profesi siapapun, baik dukun siapapun. Silakan. Emang sih gara-gara si Marcel ini mungkin pendapatan para persatuan dukun ini menurun semua. Karena yang dilakukan dukun, kalau dukun abal-abal kayak gini, ya pasti nipu, apalagi dukun Samsudin itu. Waduh, nipu banget. Ini muncul lagi nih satu ini, dukun Jindan yang katanya kebal, tapi disuruh pembuktian kebalnya itu pilih-pilih. Cuman beraninya pakai jarum pentul. Umurnya masih 22 tahun, ngaku sebagai cucunya Mbak Priyu. Dan mengaku sebagai seorang Habib. Waduh, dan Jindan. Anda mau naik. Merdeka! Jadi itu adalah salam dari Humas Dukun Indonesia. Nah, selanjutnya ini yang katanya kebal puru, namanya siapa? Ini Jindan Al-Habsi. Jindan, Ini namanya cicit Jindan. dari Mbah Priuk. Oke. Cicit dari Mbah Priuk. Jindan, Jakarta. silakan perkenalkan diri. Ayo Jindan. Nama saya Muhammad Salim Jindan Habsyi. Saya dari keluarga besar pemburu alam gaib Indonesia. Waduh, pemburu hantu. Dan saya di sini mewakili guru saya Haji Tubagus Muhammad Ridwan. Nah, guys, kalian pasti tahu kan Haji Ridwan itu yang biasanya pakai peci merah. Dulu kan sempat ada perseteruan dengan pesulap merah yang katanya mau tes kebal tembak itu, dan udah diundang di podcast, ngumpul berapa orang itu dulu, 4 orang kalau nggak salah di videonya. Kemungkinan di sini ini muridnya yang merasa sakit hati kalau gurunya diomongin kayak gitu di podcast ya. Kalian bisa lihat saja podcastnya, di video ada kok. Oh, nih si Jindan nih. Oke, nah ini ada masalah yang sama pesulap merah ya? Ada. Apa masalahnya? Masalah pesulap merah itu beliau tidak ada attitude, Waduh, tidak ada adab sopan santun. waduh. Lebih baik orang yang tidak memiliki ilmu daripada orang tidak memiliki adab sopan santun. Wah, kita lihat di sini. Karena berilmu tanpa adab. Kita lihat di sini ntar siapa yang tidak punya sopan santun, siapa yang tidak punya adab, siapa yang tidak punya tata krama. Kalian bisa menilai sendiri attitude-nya pesulap merah di setiap videonya bagaimana. Kalau si Jindan ini baru kemarin sore muncul, tapi tata kramanya udah luar biasa. Nah ini koko-koko? Ya. Koko Ini siapa Koko namanya? Sis. Siswanto. Kosis. Ya. Kosis. Ya, Dari kita- Ki Joko Bodo. Kosis dari Ki Joko Bodo. Ki Joko Bodo. Ya, betul. Ki Joko Bodo. Dengan Raka. Ya, kita Kekuatannya apa? ya membuktikan bahwa air keras itu bukan bohong gitu loh. Kita bisa membuktikan bahwa Ilmu kita gaib, ya. punya ilmu gaib itu gitu. Oh, ilmu goib. Iya. Spesialis air Air keras. Ya kan? Bener kan yang tak bilang tadi, spesial air keras, spesialis kebal tapi kebalnya pilih-pilih. Ini spesialis
melindungi. Kalau yang ini yang pendapatannya berkurang, kalau ini nggak tahu ini yang apa, ini nggak terkenal dia. Air keras dan beling sebenarnya sih, teman. Air keras dan beling. Iya, beling dan lain-lain. Dukun semua, iya. Nah, pertanyaannya saya satu, kalau misalkan dukun sakit itu berobatnya kemana? Ke dokter atau ke dukun? Ya lihat penyakitnya apa dulu. Oh. Nah, itu kembali lagi. Kalau memang perlu kita ke dokter, ya ke dokter. Kita nggak mau ngilangin. Ini pertanyaan paling lucu. Kalau dukun sakit berobatnya kemana? Ke dokter apa ke dukun? Dijawab, ya lihat sakitnya dulu. Dukun masih bisa sakit ternyata. Cok, jancok. Aduh, sembuh. Para perkumpulan dukun halu, aku ketawa terus dari tadi ini. Dokter memang dokter ada, memang kan dikasih obat gitu juga nggak ini. Tapi kalau memang sakitnya lain, ya tetap kita konsultasi juga dan kawan-kawan yang lebih di atas saya. Woi, Nah itu aja penyakit. Ada Semua levelnya, begitu Bos. namanya manusia. Jadi gini, Jadi jadi gini. Dukun juga kalau sakit dia kadang ke dokter, kadang ke sama dukun. Kadang-kadang juga dokter kalau sakit ke dokter, kalau nggak kuat ya ke Dokter ke dukun. dukun. Iya. Ya. Enggak, kadang-kadang dokter berobat sama-sama temannya dokter. Tapi ketika sakit, Janganlah itu. Ingat Marcel, ucapan dan tingkah laku kamu sendiri akan mencelakakan diri kamu sendiri. Oke, tak Itu aja. inget. Sekarang gini, ingat omongan saya. Oke, Ribuan umat pasti nyerbu kamu. Ingat omongan saya itu. Karena- Oke, tak inget. Oke, tak inget karena yang ngomong di sini adalah Habib Jindan. Yang berlaku banget di sini. Tak inget. kamu istilah kata kayak menyepelekan seseorang, profesi seseorang disepelekan. Sekarang gini yang saya tahu. Terus bisanya apa lagi kalau kamu kelebihannya? udah ini aja ditembak aja. Tembak aja, Ditembak aja. Sama Tembak jarum. aja deh, nggak usah banyak-banyak. Nanti siapin jarum aja ntar praktek. Oke. Lagi-lagi di sini kebalnya pilih-pilih ya. Tetap pengacaranya bilang jarum saja, tapi jarumnya pilih-pilih loh. Spesialis jarum pentul. Seperti kepalanya si Jindan ini kayak jarum pentul. Pentol korek lebih tepatnya. Jadi begini ya. Jadi tingkat-tingkat ilmu itu istilah kata. Ada yang anti jarum apa dulu? Wah, mulai Jarum disebut apa dulu? lagi Contoh, nih dia. dokter bedah, dokter cantikan suruh ngebedah orang, apakah dia bisa? Wes. Suruh operasi sebuntu, apakah dia bisa? Nggak bisa. Wah, Begitupun mulai ilmu, ada belagu tingkat-tingkatnya. kata-katanya. Ada yang jago bahasa Inggris, Wes. ada yang jago bahasa Indonesia. Oh, iya. Jadi Lalu sendiri jago apa di sini? Cuman jago bacot kayaknya. Pembuktiannya cuman beraninya sama jarum pentul, sama jarum suntik. Kenapa nggak berani? Karena jarum suntik itu tajam guys ujungnya, tajam ujungnya, dan dibengkokin nggak bisa ya, pasti patah. Karena ada lubangnya jarum suntik itu. Ya pasti yang kemarin itu di podcastnya Richard Lee kagak mau nih si Jindan ini, karena udah tahu kalau jarum suntik itu kagak bisa dibengkokin, bisanya patah karena ujungnya terlalu tajam ya. Wah. jikalau seseorang istilah kata, ini bang, ini peluru gotri, tembak pistol apa tuh? Airgun ya? Airgun, ya. Airgun. Ini pistol senpi kepolisian ini. Tembak. Saya siap, demi Allah saya siap. Tuh, ya harus kayak gini. Omongannya si Samsudin ya harus kayak gini. Sumpah demi Allah. Tapi kalian tahu sendiri kan. Gimana? Faktanya bagaimana? Kalau orang yang sering bersumpah itu gimana faktanya? Si Jindan.